Halo guys, jadi hari ini kita akan melakukan inspeksi ke salah satu training center klub yang ada di Indonesia. Mau tahu training center mana yang akan kita kunjungi hari ini? Langsung saja kita saksikan. Halo Kayuma. Halo, ya hari ini kita rencana untuk inspeksi atau pengecekan training center di daerah Sawangan. Pasti kalian udah pada tahu. Nah di sini saya udah bawa beberapa perlengkapan. Yang pertama drone buat aerial shoot. Nanti kita coba lihat training centernya seperti apa di posisi drone. Kemudian ini saya bawa prisma untuk ngecek ketinggian rumput. Terus juga tentu saya bawa bola terus pompa supaya memastikan tekanan bolanya ini sesuai. Lalu saya bawa meter untuk mengukur nanti ketika gliding bolanya tuh seberapa panjang. Nah, lalu di sini saya bawa TDR 150 soil moisture meter. Jadi dia fungsinya adalah mengecek kelembapan yang ada di tanah. Lalu terus ini ada untuk roll ball atau bola pantul. Jadi untuk pengecekan seberapa jauh ketika bola itu dipantulkan, lalu seberapa jauh bola itu ketika digelinding. Nah, langsung aja nanti kita coba di lapangan langsung. Ayo ikut. Oke, alat-alat tadi udah masuk semua. Jadi kita akan tunggu semua. Kita jalanan. Nah, ini kita udah sampai di training center Persija. Nah, kita tapi mau lihat yang atas dulu karena kita diberi amanat untuk merawat di yang atas. Nah, infonya sih sebenarnya rencananya bawah juga pengen ada renovasi, tapi sejauh ini masih belum. Jadi kita akan fokus untuk yang atas dulu. Oke, ini kita udah sampai. Tadi kan kita dari bawah, kita menuju ke atas yang memang lapangan training center yang kita rawat kebetulan. Nah, ini kita coba mau ini dulu tes pantul sama tes bola gliding, ball roll. Gitu. Jadi kita coba sampel, 3 sampel aja. Kita coba di dekat gawang sebelah utara, lalu tengah, lalu di selatan. Jadi karena ini hanya training center, jadi nggak apa-apa kita cuma ambil 3 sampel ini aja untuk ngecek. Nah, kita coba pantul dulu sekali, nanti kita coba 3 sampel jadi 1 titik tengah sama yang belakang, yang gelinding juga gitu. Ayo coba bang. Oke, percobaan pertama di kisaran masih segini 0,6 karena memang standarnya untuk bola pantul itu di 0,6 sampai 1 meter. Lagi bang, kita coba 3 kali.
Masih sama, jadi masih di kisaran 0,6. Sebenarnya idealnya di kisaran 0,8 sampai 0,9. Berarti nanti kita coba ada evaluasi lagi terkait kenapa ini nggak mau mantul lebih tinggi. Coba sekali lagi, Bang. Ya, berarti memang kita perlu cek lagi untuk ketebalan atau kepadatan tanahnya, apakah terlalu padat atau eh, faktor-faktor yang mempengaruhi bola itu nggak mau terlalu mantul lebih tinggi. Kita coba sebelah sana atau tengah dulu. Oke, kita coba sekarang yang untuk gelinding. Tadi kan pantul yang di barat, ini udah. Nah, jadi kita coba yang gelinding bagian barat lapangan ke arah lawan. Ini lawan arah dulu, lawan arah pola rumput. Nanti kita coba untuk yang searah pola. Nah, boleh bang, coba bang. Oke, kita dapat di sini untuk lawan pola rumputnya di 6 meter ya. Di 6 meter. Ini udah lumayan sih karena memang kan standarnya di minimal di 4 meter. Kita sekarang coba yang searah ya, bagian barat lapangan. Kita coba pola searah. Ya, Bang. Oke, lumayan jauh ini. Di 7 meter 10 kita dapat untuk yang searahnya 7 meter 10, jadi selisih 1 meter dibandingkan kita pas ngelawan arah rumput. Ya lumayan oke sih. Nah, ini kita coba udah di posisi tengah, kita coba lagi. Nah, ini lebih bagus teman-teman, jadi tadi bisa dilihat kisaran 0,7 atau 70 ya. Teman tadi bolanya itu ada di range ini, berarti dia bisa dibilang cukup ideal, tidak terlalu tinggi dan enggak tidak terlalu pendek. Jadi mungkin sebelah sana terlalu pendek karena bisa dalam kondisi tanah lebih padat atau rumputnya lebih tinggi gitu sih. Oke, coba sekarang gelinding bola dulu. Nah, ini untuk tes gelinding bola itu kita standar FIFA-nya itu di 4 sampai 10 meter. Nanti kita coba gelindingin dari sana dulu. Nah, ini kita bisa lihat untuk panjangnya ada ini 7 meter 40. Jadi 7 meter 40 cm. Nah, ini cukup bagus. Kita coba lagi untuk lawan ininya ya, lawan pola. Nah, tadi kan udah di tengah bagian sana, jadi itu searah. Karena kalau searah itu biasanya bolanya cenderung lebih cepat. Nah, kita coba yang melawan arah dulu untuk bolanya. Bang, boleh dicoba bang. Oke, sini. Nah, kita untuk lawan arah dapat di angka 5 meter 8, ya kisaran 77 lah. Tadi barat, tengah, sekarang kita coba ambil timur. Sama ini juga lebih bagus, jadi di kisaran 0,6 sampai 0, oke. Untuk percobaan yang bagian timur juga sama kayak tengah, dia lumayan bagus di antara 0,7 atau 0,8. Itu udah cukup ideal. Nah, cuma yang bagian barat tadi agak kurang ya, jadi pantulannya masih cenderung lebih pendek. Nah, itu nanti kita coba cek lagi apakah rumputnya terlalu tinggi atau memang karena tanahnya tidak begitu padat, jadi dia tidak bisa mantul cukup tinggi gitu. Nah, kita sekarang coba yang blending bola. Oke, sip. Di 5 meter 50. Oke, tadi kita dapat yang lawan arah di 5 meter 50 ya.
Nah, sekarang kita coba yang searah, berarti ke sana gelindingnya. Ya. Kita lihat untuk, kita dapat di 7 meter untuk yang searah. Jadi sama kayak di tengah tadi. Jadi sesuai yang tadi saya bilang bahwa kalau searah itu bola cenderung lebih jauh gelindingnya dibandingkan kita ngelawan arah, gitu. Oke, untuk yang, gelinding sama pantul udah cukup, nanti kita coba evaluasi di akhir video. Oke, sekarang kita coba setup untuk alat, pengecekan kelembapan kelembapan media tanam. Nah, ini udah ada apa, prisma untuk mengukur ketinggian rumput. Lalu ini kita udah ada, soil meter ya. Ya, jadi fungsinya untuk cek kelembapan media tanam. Kita coba pasang dulu. Oke, sip. Langsung kita nyalain. Oke, kita pertama coba di yang bagian barat dulu untuk rumput tinggi rumput sama kelembapan. Oke, kita coba tes untuk ini dulu ya, tinggian rumput dulu. Oke. Nah, kalau dari prisma ini kita bisa dilihat. Nah, ini kita bisa lihat langsung itu di garis di rata-rata di 15 nih, yang ada tulisan 15, angka 15. Nah, itu mengindikasikan bahwa ketinggian rumput terkini itu segitu gitu. Nah, kan idealnya tadi untuk ketinggian rumput itu di kisaran 18 sampai 21. Nah, ini sebenarnya masih nggak apa-apa karena belum digunakan gitu kan, digunakannya rencana besok atau lusa. Nah, itu harusnya untuk mengejar 18 itu bakal sampai gitu karena rata-rata ketinggian rumput itu 2 cm per hari gitu. Jadi untuk bagian barat ini di kisaran 17 karena tadi habis potong rumputnya ukuran 17 gitu. Oke, sekarang kita coba untuk cek kelembapan di bagian barat lapangan. Langsung aja kita colok di sini, tusuk di sini maksudnya, karena ini ujungnya udah tajam. Lalu kita pencet read. Nah, nih kita bisa lihat di sini 27,8% VWC. VWC ini adalah singkatan dari volumetric water content. Jadi seberapa banyak air yang ada di media tanamnya. Nah, ini 27% berarti. Nah, untuk titik idealnya sebenarnya sih 12 sampai 18% untuk menjaga keseimbangan oksigen yang ada di media tanam. Tapi karena mungkin faktor hujan yang cukup tinggi itu mengakibatkan VWC ini jadi tinggi gitu. Nah, makanya ini kita harus cek berkala terkait VWC ini. Nah, ini sebenarnya akan ideal apabila hujan ini bisa dibilang seminggu 3 kali atau 2 kali. Nah, karena ini berhubung infonya adalah setiap hari, jadi wajar apabila VWC-nya tinggi gitu. Nah, langsung aja kita coba pindah ke tengah lapangan, apakah VWC-nya sama atau beda gitu sih. Ya, tadi kita udah dari sana, dari barat. Nah, kita coba sekarang yang di tengah lapangan. Nah, kita coba sekarang ini. Nah, kita lihat prismanya nih. Coba dari sini, dari atas sini. Nah, itu masih sama ya, guys. Itu ada di titik kisaran 15 sampai 17. Jadi memang sesuai sama ukuran potong kita tadi gitu. Jadi kan kita motong di level 17. Jadi memang harusnya tinggi rumput adalah di 15 sampai 17 mili gitu. Oke, untuk kita coba tes ini dulu ya, VWC-nya atau kelembapan tanahnya seberapa banyak mengandung air kita.
Terus dulu. Oke, langsung aja kita read. Nah, sama guys, 26,6. Tadi yang di barat adalah 27, yang ini 26. Berarti memang kondisi dari media tanam ini itu cukup mengandung banyak air. Oke, langsung aja kita pindah ke bagian timur ujung. Yuk, ya, kita sekarang udah ada di timur bagian lapangan. Kita tadi sudah dari barat tadi ya, barat lapangan, tengah, lalu kita ke timur. Kita cek lagi prismanya, panjangnya berapa. Oke, ini juga masih sama, masih di antara 15 mili dan 20 mili, berarti kisarannya 17, masih 17-18 mili untuk tinggi rumputnya. Langsung aja, kita udah dapet untuk tinggi rumputnya, kita coba langsung pakai TDR spektrum ini lagi. Oke, kalau sudah menancap dengan baik, langsung aja kita read. Oke, 27,8. Nah, itu memang berarti benar. Kita ambil 3 titik sampel itu, tiga-tiganya itu tidak beda jauh untuk terkait VWC-nya atau volumetric water content-nya itu di kisaran 26 sampai katakanlah 28 lah gitu. Nah, berarti memang kondisi tanah atau media tanam pasir ini mengandung cukup banyak air gitu. Nah, ini adalah yang harus kita lakukan sebenarnya, meminimalisir penyiraman gitu untuk menurunkan kadar air yang berlebih yang ada di media tanam gitu. Nah, sebenarnya pengecekan media tanam ini harus dicek berkala gitu. Jadi harus dicek setiap hari. Lalu untuk mengukur, idealnya itu kan kalau untuk VWC ini adalah di 12 sampai 18 gitu. Nah, jadi apabila di atas VWC lebih baik tidak usah disiram karena media tanamnya sudah basah. Nah, apabila di bawah 12% VWC-nya itu harus segera disiram karena media tanam membutuhkan air. Gitu aja. Oke guys, tadi kan kita sudah ngecek beberapa aspek. Tadi kita udah ngecek terkait ball roll atau gelinding bola, terus juga pantul bola, kemudian juga ada tes kelembapan, lalu panjang rumput. Nah, ini kita mau langsung tanya-tanya aja nih ke tim kami atau tim kita yang memang bertugas untuk tanggung jawab perawatan di training center Persija ini. Nanti kita samperin. Halo Bang, kenalin nih Bang Udin selaku penanggung jawab atau groundsman yang ada di training center Persija. Nah Bang, ada sedikit pertanyaan nih. Eh, Kendala apa sih Bang yang ada selama ngerawat di sini tuh, ada kendala apa aja Bang? Kalau uh, kalau kendala net itu kalau musim hujan paling cuma jamur aja. Jamur aja ya. Terus intensitasnya banyak nggak Bang hujannya minggu ini? Kalau minggu ini hujannya banyak. Minggu ini banyak. Banyak. Oke. Terus kalau penyiraman nih Bang, penyiraman gimana? Hari ini udah nyiram apa enggak? Kalau hari ini enggak karena kan malam itu habis hujan. Oke. Kayak gitu guys. Jadi kalau penyiraman itu nggak saklek harus sehari itu harus segini segini, enggak, tapi kita lihat gantung kebutuhan si rumput. Apabila memang kemarinnya atau paginya itu hujan lebat, ya kita tidak perlu nyiram gitu. Jadi tidak usah kayak pagi atau sore disiram, enggak. Jadi kita sesuai kebutuhan si rumput aja. Oke, terus nah hari ini udah ngelakuin apa, treatment atau perawatan apa aja Bang? Hari ini kita udah roll Roll ya? roll arah melebar. Arah melebar tadi. Untuk ukurannya berapa? Potong. Beratnya kita adanya Ya. Ya, berarti hari ini kita udah treatment untuk melakukan roll, terus kita juga udah motong tadi di ukuran 17 cm ya. Nah, itu kan rencana kayaknya besok dipakai ya Bang ini?
rencana besok dipakai. Dan jadi sebenarnya eh, kalau standar ukuran itu kan untuk rumputnya 18 sampai 21 atau 23 kan. Nah, ini karena kita kemungkinan besok dipakai, nah itu dan rata-rata rumput itu kan tumbuh 2 cm setiap harinya. Nah, itu jadi harapannya besok ketika dipakai itu ukuran rumputnya itu di 18 atau 19. Jadi mereka sesuai standar untuk digunakan latihan. Terus udah aja Bang, paling itu aja yang mau tanyain. Oke. Udah guys, jadi kayak gitu untuk hasilnya. Kira-kira kita coba nanti ambil kesimpulan lagi. Ya, kita tadi udah melakukan beberapa pengecekan. Pengecekan yang pertama yaitu ball roll. Kemudian yang kedua kita bola pantul atau rebound tester. Tadi kita udah ngecek juga. Kemudian yang ketiga kita udah ngecek tinggi rumput. Lalu yang terakhir kita udah ngecek kandungan air atau VWC, volumetric water content yang ada di media tanam. Nah, pengecekan tadi itu sebenarnya untuk kualitas lapangan latih itu udah lumayan banget, udah sangat bagus lah bisa dibilang gitu. Karena tadi recap dari yang tadi, walaupun kita hanya mengambil 3 sampel karena ini hanya lapangan latih ya, jadi kita tidak perlu ngambil 12 titik sampel, kita hanya perlu ambil 3 aja. Dari 3 tadi sih mengindikasikan sudah lumayan baik gitu. Yang pertama tadi dari ball roll, yaitu aliran bola itu udah oke. Tadi di rata-rata di kisaran 6 sampai 7 ya tadi untuk ball rollnya, karena minimal itu di 4 dan maksimal di 4 untuk ball roll menurut FIFA. Kemudian untuk tes pantul tadi ada kurang di bagian barat. Nah, itu tuh tadi dia agak kurang mantul lah dibandingkan yang tengah dan dibandingkan yang bagian timur. Nah, itu nanti kita coba indikasi lagi kenapa dia mantulnya tidak sebagus yang bagian tengah dan bagian timur gitu. Karena kan bagian tengah timur itu kan di tingginya 70 cm sampai 80 cm pantulan, sedangkan yang tadi yang sebelah sini itu hanya 60 dan juga ada yang kurang dari 60. Nah, gitu nanti kita coba cari tahu lagi kenapa itu bisa kurang. Tapi overall untuk bagian tengah ke sana udah mantap. Nah, oke, lanjutnya tadi kita udah tes terkait tinggi rumput. Tinggi rumput juga udah lumayan. Nah, karena tinggi rumput ini variatif, sebenarnya dari FIFA itu menyarankan 18 sampai 21. Nah, kita style potongan 17 karena besok itu rencana mau dipakai. Jadi harapan kita tingginya nanti di 19 mm. Dan overall udah sesuai, untuk tinggi rumputnya juga udah oke. Terus yang terakhir tadi ada tes kandungan air atau kelembapan air yang ada di media tanam. Itu juga ya sebenarnya bisa dibilang kurang sesuai standar, karena standarnya itu untuk volumetric water contentnya itu di 12-18%, sedangkan tadi kita coba cek di 3 titik itu ada di 26 dan di 27. Nah, itu ada beberapa penyebabnya. Yang pertama bisa karena intensitas hujan yang tinggi, dan bisa juga kandungan atau media tanam pasir yang levelnya di kisaran 10 cm. Itu akan jadi evaluasi untuk tim Lestarindo ke depannya untuk memaksimalkan hasil-hasil tersebut. Tapi so far untuk training center Persija ini top. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk inspeksi pertama ini. Sampai jumpa di inspeksi selanjutnya. Bye-bye.